Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 89 Tahap Pertarungan Nomor 8. Kemunculan kuda hitam selalu memuaskan untuk ditonton. Semangat orang-orang di Whirling Sun Square mendidih. Pemuda bernama Jiang Chen baru saja menciptakan keajaiban. Pada saat yang sama, banyak orang mulai khawatir akan keselamatan Jiang Chen. Jelas bahwa Jiang Chen telah menyinggung Nan Beichao dan Liang Xiao, dan tak satu pun dari kedua pria ini yang dapat dengan mudah ditangani, terutama Nan Beichao, bintang baru dari Provinsi Qi yang sombong sekaligus arogan. Semua murid dari 4 sekte besar menatap Jiang Chen dengan perasaan campur aduk. Penampilan Jiang Chen telah membuat mereka semua kehilangan muka. Kompetisi Provinsi Qi telah diadakan selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya tempat pertama diambil oleh orang luar. Babak pertama kompetisi telah berakhir, dan babak kedua akan segera tiba. Kompetisi yang ketat akan berlangsung di panggung pertarungan, dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang, karena seorang jenius sejati akan mampu menjadi raja di panggung pertarungan. Meskipun Jiang Chen telah menempati posisi pertama di babak pertama, dalam hal panggung pertarungan, tidak ada yang optimis tentangnya. Mampu menahan tekanan tidak berarti Anda memiliki kekuatan tempur yang hebat. Babak pertama kompetisi telah berakhir. Semua 30 peserta teratas melaju ke babak pertarungan. Nan Beichao membuka mulutnya dan berbicara. Keempat jenius besar itu menggerakkan tubuh mereka dan terbang ke udara, lalu mereka mendarat di sebuah menara tinggi di tengah alun-alun. Di depan menara, 15 panggung pertempuran setinggi 2 meter telah dibangun, cukup untuk menampung 30 peserta. Tahapan pertarungan ini dirancang dan dipersiapkan khusus untuk kompetisi Provinsi Qi, dan program untuk kompetisi Provinsi Qi sama dengan tahun-tahun sebelumnya. 30 peserta akan bertarung 1 lawan 1 di tahapan pertarungan. Sebanyak 15 tahapan pertarungan cukup untuk 30 peserta. 30 peserta yang berdiri di dekat Stairway to Heaven berjalan bersama menuju panggung pertempuran. Mereka semua bersemangat dalam pertempuran. Mampu menonjol di antara ratusan murid, semuanya adalah prajurit inti fana akhir kecuali Jiang Chen yang merupakan prajurit inti fana awal. Namun sekarang, Jiang Chen lebih kuat daripada sebelum ia mulai menapaki Stairway to Heaven. Tambahan 6 tanda naga telah membuat kekuatan tempurnya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi, dan tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam inti fana awal. Ia hanya selangkah lagi dari alam inti fana tengah. Di atas menara, Liang Xiao melangkah maju dan berbicara dengan suara keras, Stairway to Heaven hanyalah pemanasan, jadi jangan terlalu peduli dengan peringkat. Tempat pertama dan tempat ke-30 tidak ada bedanya, babak pertama hanyalah saringan untuk babak kedua. Hanya mereka yang memiliki kinerja luar biasa di babak kedua yang akan dapat memenangkan hadiah akhir. Jelas bahwa kata-kata Liang Xiao ditujukan kepada Jiang Chen. Maknanya jelas, tempat pertama di babak pertama tidak berarti apa-apa, dan babak kedua adalah yang terpenting. Murid senior Liang, bolehkah kami tahu apa saja hadiah tahun ini? Seseorang dari Sekte Pedang Surgawi bertanya. Benar sekali, beritahu kami dulu, dengan begitu motivasi kami akan lebih besar. Orang lain berkata. Tidak hanya para murid yang berpartisipasi memandang dengan penuh harap, bahkan para penonton pun dipenuhi dengan harapan. Kompetisi Provinsi Qi dipersiapkan oleh 4 sekte besar, hadiahnya pasti tidak akan buruk. Baiklah, sekarang aku akan memberitahu hadiahnya. Juara pertama akan diberi hadiah 3 harta karun, 1 senjata tempur tingkat menengah, 1 cincin penyimpanan, dan 1 buah tanah berusia 1000 tahun. Suara Liang Xiao keras, dan semua orang di alun-alun dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika mereka mendengar tentang 3 hadiah, kerumunan segera menjadi panas. Hebat. Sungguh sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh 4 sekte besar. Senjata tempur tingkat menengah, bahkan jika itu adalah 4 sekte besar, hanya murid lingkaran dalam yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, dan sekarang telah menjadi salah satu hadiah untuk kompetisi murid lingkaran luar. Cincin penyimpanan itu bahkan lebih berharga. Jauh lebih canggih daripada tas penyimpanan yang biasa kita gunakan. Cincin penyimpanan itu kecil dan mudah dibawa, dan dapat menanamkan indera ilahi seseorang, sehingga hanya pemiliknya yang dapat menggunakannya. Buah tanah berusia 1000 tahun bahkan lebih langka lagi, kudengar sangat sulit untuk menanamnya, dan memerlukan kondisi lanskap yang ketat. Buah ini terus menyerap energi bumi, dan memiliki esensi energi bumi. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Suara-suara terkejut terdengar di mana-mana. Bagi orang biasa, ketiga harta karun ini sangat langka, mereka bahkan tidak bisa mendapatkannya dalam mimpi. Dapat dibayangkan bahwa sekarang setelah harta karun ini diumumkan sebagai hadiah, itu pasti akan membakar semangat juang para murid. Pertarungan di panggung pertempuran akan lebih intens. Jiang Chen masih memiliki ekspresi tenang. Dengan pengalamannya sebagai saint terhebat di dunia, tidak ada yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, jadi dia tidak terlalu memikirkan senjata tempur tingkat menengah itu.
Namun, cincin penyimpanan itu adalah sesuatu yang bagus, dia sekarang menggunakan tas penyimpanan biasa, jadi jika dia bisa mendapatkan cincin penyimpanan itu, maka akan jauh lebih mudah baginya untuk menyimpan barang-barangnya di masa mendatang. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Jiang Chen adalah buah bumi. Harta karun alami semacam ini langka. Esensi bumi yang terkandung dalam buah bumi berusia 1000 tahun tidak banyak, tetapi itu masih cukup baginya saat ini. Dengan buah bumi yang dikombinasikan dengan manfaat yang diterimanya sebelumnya, Jiang Chen sekarang 100% yakin bahwa ia dapat menembus alam inti fana menengah dan bahkan melangkah lebih jauh. Di tengah kerumunan, Big Yellow tengah asyik menghitung hasil panennya sambil mengabaikan tatapan-tatapan jahat orang di sekitarnya. Anjing kuning besar, bisakah kau menebak posisi apa yang akan dicapai pemuda itu di babak kedua? Seseorang bertanya. Apakah saya perlu menebak? Tentu saja dia akan menjadi nomor 1. Kata Big Yellow dengan santai. Nomor 1. Sungguh lelucon. Anjing kuning besar, apakah kau berani bertaruh sekali lagi? Pria itu langsung melanjutkan. Ia takut Big Yellow akan berkata tidak. Jika itu terjadi, maka semua pil pemulihan fana miliknya akan hilang selamanya. Tentu saja. Bagaimana dengan kalian semua? Tapi kali ini rasionya bukan 1:10, melainkan 1:2. Kata Big Yellow dengan nada serius. Tak seorang pun memperhatikan, namun jauh di dalam mata anjing ini, tersembunyi pandangan licik. Haha, anjing ini pasti takut. Rasio 1:2, sepertinya dia tidak terlalu percaya pada pemuda itu. Bocah itu hanya seorang prajurit inti fana awal, aku yakin dia tidak sebanding dengan Raja Iblis Kecil dan Liu Suang. Tidak mungkin dia menjadi nomor 1. Aku akan mempertaruhkan sisa uangku, 100 pil pemulihan fana. Benar sekali. Anjing kuning besar ini telah kehilangan rasa percaya dirinya, ia menurunkan rasionya menjadi 1:2. Ia takut jika pemuda itu kalah dalam kompetisi, maka ia akan kehilangan semua kekayaannya. Mari kita bertaruh, apa yang perlu ditakutkan? Aku juga berani bertaruh, sial, ayahmu ingin memenangkan semuanya kembali. Pada saat ini, mereka yang ikut bertaruh bahkan lebih banyak dari ronde pertama. Mereka yang kalah di ronde pertama berharap bisa menang lagi di ronde kedua, dan mereka yang tidak bertaruh di ronde pertama tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa Jiang Chen bisa menjadi nomor 1. Sebenarnya, mampu menahan tekanan dan mampu mengalahkan Raja Setan Kecil adalah dua hal yang berbeda. Melihat apa yang terjadi, mulut Big Yellow terbuka lebar hingga sudutnya mencapai bagian belakang telinganya. Anjing yang berpikiran jahat ini sekali lagi berhasil dengan rencananya. Dia sengaja menurunkan rasio taruhan, membiarkan orang lain berpikir bahwa dia gugup, lalu membuat mereka merasa aman untuk menyerahkan pil pemulihan fana mereka. Kakak, aku benar-benar pintar. Bisnis mudah seperti ini membuatku sangat bersemangat. Big Yellow merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa dirinya adalah makhluk paling cemerlang di dunia, tidak ada makhluk yang lebih pintar darinya. Jika ada cermin di depannya, Big Yellow akan berlutut di depan bayangannya sendiri. Semua 30 peserta telah siap, mereka sekarang hanya menunggu perintah Nan Beichao. Nan Beichao melangkah maju. Ia melambaikan tangannya dengan santai, membuat 30 piring yang terbuat dari kayu hijau beterbangan berjajar. Bagian belakang setiap piring menghadap ke setiap peserta. Ini ada 30 piring, di atasnya ada nomor dari 1 sampai 15. Kalian akan memilih satu secara acak. Peserta yang mendapat nomor yang sama akan bertarung satu sama lain di atas panggung. Nan Beichao menjelaskan. Ini adalah aturan yang sama seperti kompetisi sebelumnya, banyak orang sudah mengetahuinya. Saudara Jiang, jika kita mendapatkan angka yang sama, jangan menahan kekuatanmu. Han Yan berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Jiang Chen menanggapi dengan senyuman. Hadiah untuk kompetisi ini hanya untuk mereka yang mendapat peringkat pertama, tetapi kinerja dan peringkatmu dalam kompetisi ini akan diketahui oleh semua sekte. Sektemu akan memberimu hadiah secara individual tergantung pada hasilmu, oleh karena itu, setiap orang harus berjuang dengan segenap kekuatan mereka. Guan Yiyun berkata dengan keras. Kata-kata ini terutama ditujukan kepada para pengikut sekte hitam. Baiklah, mari kita mulai. Kata Nan Beichao. 30 peserta berjalan mendekat dan memilih satu piring. Di antara 30 peserta ini, jumlah murid dari 4 sekte besar cukup seimbang. 8 dari Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Terbakar, 7 dari Sekte Hitam, 6 dari Lembah Kebahagiaan, dan Jiang Chen sebagai satu-satunya orang luar. Jiang Chen membalik piring di tangannya, bertuliskan angka 8 di atasnya. Ini berarti bahwa orang lain yang memiliki angka 8 di piringnya akan menjadi lawannya, dan mereka akan bertarung di panggung pertarungan ke-8. Hasil undiannya tampak adil, tetapi diam-diam dikendalikan.
Dalam situasi normal, mereka yang berasal dari sekte yang sama tidak akan saling bertemu di panggung, dan mereka hanya akan bertarung dengan orang-orang dari sekte lain. Jika tidak seperti ini, maka kompetisi akan kehilangan maknanya. Aku akan memberitahu kalian sekali lagi tentang peraturan di panggung pertarungan ini. Pertarungan akan berlangsung sampai mati, dan satu-satunya cara untuk lolos dari kematian adalah menyerah. Aku tidak akan berbicara terlalu banyak tentang hubungan antara 4 sekte besar, tetapi jika kalian memiliki kemampuan, maka bunuhlah lawan kalian tanpa memberinya kesempatan untuk menyerah. Kata Nan Beichou dengan ekspresi kejam. Ini adalah aturan kompetisi Provinsi Qi. Hanya ada hidup dan mati di panggung pertempuran, dan satu-satunya kesempatan bagi yang kalah untuk bertahan hidup adalah menyerah. Saya nomor 9, siapa lawan saya? Ayah nomor 1, persetan, siapa lawan ayah? Ayo cepat mati. Seorang pria berotot melompat ke panggung pertarungan pertama dan berteriak dengan arogan. Dia berasal dari Burning Sky Pavilion, dan dia adalah seorang prajurit latte Mortal Core. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan, tetapi sedetik kemudian, ketika dia melihat siapa lawannya, kesombongan itu menghilang dari wajahnya, dan auranya yang mengesankan segera menghilang. Rasanya seperti wajahnya yang pahit akan jatuh ke lantai. Sebab, lelaki yang berdiri di hadapannya tak lain adalah Raja Iblis Kecil. Sial, nasib ayah benar-benar buruk. Aku menyerah. Pria berotot itu mengumpat, lalu berbalik dan melompat turun dari panggung pertarungan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatannya melompat ke atas panggung. Meskipun dia sombong, dia tetap tahu batas kemampuannya. Melawan Raja Iblis Kecil, itu sama saja dengan bunuh diri. Paviliun langit terbakar kehilangan satu orang. Sisanya mulai melompat ke panggung pertempuran. Pada panggung pertempuran ke-8, seorang murid yang mengenakan seragam sekte pedang surgawi melompat ke atas panggung.